wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Safri Bisanti, Guru Matematika SMK 1 Solo. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi peluang. Sebelumnya, kita sudah membahas kaidah penjajahan, permutasi, dan kombinasi. Sekarang kita akan melanjutkan materi peluang, yaitu mengenai percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Yang pertama, percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan atau eksperimen adalah suatu kejadian yang dapat memberikan beberapa kemungkinan dan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan itu disebut ruang sampel, dinotasikan dengan huruf S. Anggota dari ruang sampel disebut titik sampel, dan banyaknya titik sampel dinotasikan dengan NS. Pada percobaan melambungkan mata dadu atau diptos, himpunan dari semua hasil yang mungkin atau ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena mata dadu itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan titik sampel. Yang kedua, pada percobaan melambungkan sekeping uang logam, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau ruang sampelnya adalah S sama dengan gambar dan angka, karena sisi pada uang logam itu ada gambar dan angka. Jadi ruang sampelnya ada gambar, ada angka. Gambar dan angka merupakan titik sampel. Jadi jumlah titik sampelnya NS sama dengan 2. Contohnya, 2 uang logam dilambungkan bersamaan. Tentukan ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. B. Banyaknya titik sampel. Penyelesaiannya, perhatikan tabel berikut. Dari tabel ada uang logam 2 buah, ada uang logam yang pertama, ada yang kedua. Uang logam yang pertama angka gambar, dan uang logam yang kedua angka gambar. Kemungkinan yang pertama yang keluar adalah angka-angka, yang kedua angka gambar, yang ketiga gambar angka, dan keempat gambar-gambar. Yang kemungkinan dari pengetusan 2 uang logam tadi. Jadi mungkin yang keluar dari uang logam itu yang akan kita tos adalah mungkin yang pertama yang keluar angka-angka atau angka gambar, atau pengetusan yang keduanya gambar angka dan gambar-gambar. Jadi ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Banyak ruang sampelnya NS sama dengan 4. Kemudian titik sampelnya ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Yang kedua, frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyak sisi yang muncul dengan banyak pelemparan yang terjadi. Misalkan A adalah suatu kejadian dalam suatu percobaan, banyak kejadian muncul adalah X, dan banyak percobaan adalah N. Frekuensi relatif kejadian A atau frekuensi FRA adalah perbandingan banyaknya kejadian A muncul dengan banyaknya percobaan. Frekuensi relatif A sama dengan banyak kejadian A muncul per banyak percobaan atau X per XN. Contohnya, dari pelemparan 30 kali uang logam, yang muncul sisi angka ada 5 kali dan sisi gambar ada 10 kali. Frekuensi relatif dari pelemparan koin tersebut adalah, penyelesaiannya, perbandingan banyak muncul sisi angka dengan banyak pelemparan adalah 5/30. Disederhanakan menjadi 1/6. Kenapa 5/30? 5 sisi angka yang muncul, sementara 30 banyak pelemparannya. Kemudian perbandingan banyak muncul sisi gambar dengan banyak pelemparan adalah 10/30. Jadi disederhanakan menjadi 1/3. Perbandingan di atas disebut frekuensi relatif.
Yang ketiga, peluang suatu kejadian. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak-banyaknya atau n mendekati tak hingga, nilai frekuensi relatif cenderung konstan dan mendekati nilai tertentu. Nilai tertentu tersebut disebut peluang kejadian. Peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul atau ruang sampel sama dengan S dinotasikan dengan S, maka peluang kejadian A ditulis peluang A sama dengan NA per NS. Contoh 1. Peluang muncul mata dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali adalah penyelesaiannya. Pada mata dadu yang berjumlah 5 hanya ada 1 buah, jadi N5 sama dengan 1. Dan NS sama dengan 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampelnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi peluang muncul 5 adalah N5 per NS. Peluang muncul mata dadu 5 per jumlah mata dadu. Jadi 5 per NS sama dengan 1 per 6. Contoh 2. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah penyelesaiannya. Kejadian yang diharapkan muncul yaitu terambil kelereng merah ada 4. N merahnya ada 4. Kejadian yang mungkin muncul yaitu terambil 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Jadi NS-nya 4 tambah 3 sama dengan 7. Yang terambil 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Jadi NS-nya ada 7, sedangkan jumlah kelereng merahnya ada 4. Jadi peluang kelereng merah yang terambil adalah peluang merah N merah per NS. N merahnya tadi ada 4, kemudian jumlah kelerengnya seluruhnya ada 7. Jadi peluang kelereng merahnya ada 4 per 7. Kita lanjut menentukan peluang dengan kombinasi. Contohnya, dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah penyelesaiannya banyak kelereng merah sama dengan 7 dan biru sama dengan 3. Jadi jumlah kelereng ada 10, merah 7, biru 3. 7 tambah 3 sama dengan 10. Banyak cara mengambil 3 dari 7, yaitu 7 kombinasi 3. Kenapa 3 yang diambil? Karena di soal tadi disebutkan bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, maka peluang terambil kelereng merah adalah katanya. Jadi banyak kelereng semuanya ada 10. Banyak yang pertama kita ambil banyaknya pengambilan 3 dari 7. 3 kelereng merah dari 7 kelereng merah, itu 7 kombinasi 3. 7 kombinasi 3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 7 kurang 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 7 kurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial. 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial 1 kali 2 kali 3. Jadi 7 kali 6 kali 5 dibagi 1 kali 2 kali 3 sama dengan 35. Nah, banyak cara mengambil 3 dari 10, pengambilan kelereng 3 kelereng dari 10 kelereng, yaitu 10 kombinasi 3. Jumlah kelereng semuanya 10, yang diambil 3. Jadi
10 kombinasi 3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 kurang 3 faktorial 7 faktorial. 10 faktorial kita jabarkan 10 kali 9 kali 8. Kenapa kali 8? Karena kalau kali 7, 7-nya hilang. 7 faktorial bagi 7 faktorial habis. Jadi 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorial 1 kali 2 kali 3. Kita sederhanakan 8 kali 9 kali 10 dibagi 6 dapat 120. Jadi peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus sama dengan 7 kombinasi 3 per 10 kombinasi 3. Dapat 35 per 120 disederhanakan 7 per 24. Kemudian kita lanjutkan frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian dari suatu percobaan adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyaknya percobaan, dinyatakan sebagai berikut. Frekuensi harapan A sama dengan peluang A kali N, dengan FHA sama dengan frekuensi harapan yang diinginkan terjadi, PA peluang harapan kejadian terjadi, dan N banyak percobaan per 6. Contoh 2. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah, penyelesaiannya, kejadian yang diharapkan muncul yaitu terambil kelereng merah ada 4. N merahnya ada 4. Kejadian yang mungkin muncul yaitu terambil 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Jadi NS-nya 4 tambah 3 sama dengan 7. Yang terambil 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Jadi NS-nya ada 7, sedangkan jumlah kelereng merahnya ada 4. Kita lanjut komplemen kejadian. Nilai suatu peluang antara 0 sampai dengan 1 atau peluang A besar dari 0, kecil dari 1. Peluang A sama dengan 0, kejadian yang tidak mungkin terjadi. Peluang A sama dengan 1, kejadian yang pasti terjadi. Peluang A komplemen sama dengan 1 kurang peluang A. A komplemen adalah komplemen A. Itu adalah komplemen suatu kejadian. Contohnya, sepasang suami istri mengikuti keluarga berencana. Mereka berharap mempunyai 2 anak. Peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki adalah. Yang kedua, frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyak sisi yang muncul dengan banyak pelemparan yang terjadi. Misalkan A adalah suatu kejadian dalam suatu percobaan, banyak kejadian muncul adalah X, dan banyak percobaan adalah N. Frekuensi relatif kejadian A atau frekuensi FRA adalah perbandingan banyaknya kejadian A muncul dengan banyaknya percobaan. Frekuensi relatif A sama dengan banyak kejadian A muncul per banyak percobaan atau X per XN. Contohnya, dari pelemparan 30 kali uang logam, yang muncul sisi angka ada 5 kali, dan sisi gambar ada 10 kali. Frekuensi relatif 4/7.